Aktris sekaligus aktivis Wanda Hamidah tak kuasa menahan air mata haru. Setelah 2 minggu tertahan di Tunisia, kapal bernama Kaisar yang ia tumpangi akhirnya bisa berlayar dari pelabuhan Tunisia menuju Gaza. Wanda jadi satu-satunya perwakilan dan wanita Indonesia yang bergabung dalam koalisi global menembus blokade Gaza. Indonesia, we're sailing to Gaza. We are here to break the siege. If you're not succeed, then we all have to come back to Palestine until Palestine is free. Inshallah. Perjalanannya tak mudah. Rombongannya sempat tertahan selama 2 minggu di Tunisia karena kesulitan mendapatkan kapal yang layak. Apalagi kapal sempat diserang drone. Banyak juga delegasi yang kembali ke negaranya masing-masing. Namun, Wanda tetap bertahan. Qadarullah, kesabarannya membuahkan hasil. Tiba-tiba, tersisa 1 slot penumpang di kapal terakhir, membuat Indonesia memiliki perwakilan untuk berjuang menuju perairan internasional menuju Gaza. Ternyata, perjuangannya bukan kali pertama. Percobaan menembus blokade jalur Gaza sudah dilakukan untuk kesekian kalinya. Melalui gerakan Global March to Gaza, percobaan sebelumnya dilakukan bersama Ratna Gali hingga Zaskia Meka. Misinya hanya satu, membuka blokade jalur Gaza, supaya bantuan bisa masuk ke wilayah Palestina. Dalam 6 bulan terakhir, Israel telah menutup seluruh perlintasan ke Gaza sehingga bantuan kemanusiaan terhenti dan memberlakukan mekanisme distribusi sepihak dengan menyingkirkan peran dunia dan lembaga bantuan besar lainnya. Mekanisme ini menyebabkan lebih dari 2.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 15.000 orang lainnya terluka saat menunggu bantuan. Kita yang pergi punya keresahan yang sama ya. Pertama kita menganggap bahwa genosida ini nggak normal. Kemudian udah hampir berlangsung lebih dari 600 hari, genosida ini kan nggak bisa dihentikan ya. Dan sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan, misalnya dari berdoa, dari berdonasi, dari kita melakukan demonstrasi. Tetap membuat riuh di media sosial. Di media sosial, we have to speak up, we have to do some more actions ya di dalam negeri. Tapi ketika ada Global March to Gaza, aku kayak miris karena selama ini ngelihat kok nggak ada delegasi atau nggak ada perwakilan Indonesia yang pergi ke sana. Membantu Palestina bukan berarti melupakan Indonesia, karena kemanusiaan nggak mengenal batas. Wanda dan rekannya sangat miris karena negara tetangga Palestina tidak banyak membantu. Banyak juga yang ngapain sih lu jauh-jauh ke sana gitu, tapi kalau ditanya ya karena kita mau dan kita bisa. So we will do anything. Masa sih kalian gila ya lo ngelihat begini kok diem aja sih gitu. Perjalanannya ke Gaza jelas bukan perjalanan mudah. Banyak rintangan yang dihadapi, bahkan nyawa dipertaruhkan. Itu sebetulnya udah lumayan serem juga ya, karena kita udah tahu banyak yang langsung turun pesawat dideportasi masuk kembali ke pesawat. Kita cuma bisa berdoa kita lolos di imigrasi. And then kita masuk ke bis, kemudian di bis tuh sebetulnya udah serem juga karena diawasi oleh militer sana nggak? Diawasi militer. Pas aku ke toilet diikutin 2 orang. Pas aku ke musola, jadi kemana-mana pergerakan kita diikutinnya tuh bukan jarak 100 meter, udah exactly behind you gitu. Karena sudah mencium gelagat buruk dan kegagalan, Wanda dan rekan-rekannya kembali ke tanah air 3 hari kemudian. Akhirnya kita memutuskan pulang lebih awal. Ada resiko-resiko yang kita harus terima. Kalau kita tinggal lebih lama, kita udah tahu posisi kita nggak akan bergerak. Kita mau ketemu delegasi lain juga takut membahayakan mereka. Bagi Wanda, ini bukan sekedar perjalanan, tapi panggilan hati untuk hadir di tengah penderitaan rakyat Palestina. Sebuah misi kemanusiaan yang ia pilih dengan penuh kesadaran dan keberanian. Dulu, hidup Wanda seperti kebanyakan artis dan publik figur lain. Ia dikenal lewat layar kaca, sorotan kamera, juga dunia politik. Tapi di balik semua gemerlap itu, Wanda pernah merasa ada ruang kosong dalam dirinya. Seolah-olah ada yang belum tuntas. Saat itu, Wanda mulai mengubah visi hidupnya menjadi lebih baik. Ia mulai mencoba menutup mahkotanya.
Kalau merubah penampilan itu kan gampang ya. 5 menit kita bisa berubah penampilan. Yang susah tuh apa? Yang susah istiqomahnya gitu. Jadi kalau ditanya, saya akan terus bilang saya masih belajar. Penampilannya yang kini lebih tertutup bukan karena ingin pujian dari netizen, melainkan ingin menenangkan hati, juga karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diingat, Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan untuknya. Salah satunya, keberhasilannya melawan penyakit tumor payudara sejak tahun 2010. Sekali lagi saya percaya Allah itu nggak akan membiarkan umatnya menderita kalau dia sudah berusaha ya. Kini Wanda telah mengubah orientasi hidupnya fokus pada akhirat. Ia percaya saat fokusnya tertuju pada akhirat, maka dunia akan mengikuti. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Aku pengen ngajarin anak-anak itu bahwa nggak cuma mengejar kesuksesan dunia, tapi sebetulnya aim-nya, goal-nya adalah akhirat. Dulu, Wanda menganggap kesuksesan adalah soal karir, pencapaian pribadi, atau jabatan. Kini baginya, kesuksesan adalah ketika hidup kita bisa berarti untuk orang lain. Gaza kini jadi jalur langitnya, yang mengajarkan padanya bahwa keberanian terbesar bukanlah tampil di panggung megah, tapi hadir di tengah penderitaan dengan hati yang ikhlas.